Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas B, Kesehatan Masyarakat 2024, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman, yang beranggotakan Saya Dewi Holifah dengan NIM I1A024056. saya Yasmin Umulabibah dengan NIM I1A024070. Saya Safira Khairunisa dengan NIM I1A024071. Saya Aulia Putri Kusuma dengan NIM I1A024085. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Tahukah kamu, ketika kita berbicara, berjalan, dan berpikir, itu semua karena sistem saraf. Lalu, apa sih sistem saraf itu dan bagaimana kerjanya? Sistem saraf merupakan suatu kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang sering disebut dengan neuron. Neuron dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan pesan yang berupa rangsangan atau tanggapan. Fungsinya untuk menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengolah informasi dan menghantarkan informasi. Neuron. Setiap satu sel syaraf atau neuron ini terdiri atas bagian-bagian utama berupa dendrit, badan sel syaraf, dan akson. Yang pertama ada dendrit, merupakan serabut sel syaraf pendek yang bercabang-cabang. Fungsinya adalah menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel merupakan bagian terbesar dari sel syaraf yang memiliki fungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan akan meneruskan pesan atau impuls menuju akson. Kemudian akson merupakan serabut sel syaraf yang panjang. Fungsinya sebagai pembawa informasi keluar dari neuron menuju tempat sasaran. Pada bagian akson, dilapisi oleh lapisan mielin yang berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selanjutnya, jenis-jenis neuron yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, sel saraf intermediat atau bipolar, memiliki 2 cabang akson pada badan selnya yang tidak dilapisi selaput mielin. Fungsinya untuk menghubungkan sel saraf sensorik dan motorik. Yang kedua, sel saraf motorik atau multipolar, memiliki 1 akson panjang dan dendrit pendek. Fungsinya sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot. Yang ketiga, sel saraf sensorik atau unipolar, memiliki badan sel yang bergelombol, akson pendek, dan dendrit panjang. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, sel saraf piramidal, memiliki bentuk piramidal atau soma dan 2 pohon dendritik yang berbeda. Fungsinya untuk memproses sinyal eksternal dan kontrol motorik. Selanjutnya, kita ke pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sel saraf pusat dan sel saraf tepi. Nah, kita akan bahas dari sel saraf pusat dulu ya. Pada sel saraf pusat terdapat 2 komponen, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Kemudian di otak besar dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada frontal, fungsinya untuk motorik sukarela, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada parietal, fungsinya untuk memproses informasi sensorik, pemahaman tentang apa yang disentuh. Yang ketiga ada oksipital, fungsinya untuk pengalaman visual dan mengenali rangsangan serta keseimbangan. Yang keempat ada temporal, fungsinya untuk rangsangan pendengaran. Di otak besar juga terdapat korteks cerebri dan diencephalon. Korteks cerebri berfungsi untuk memori, berbicara, kesadaran logistik, dan emosi. Sedangkan diencephalon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi untuk memproses impuls sebelum ke korteks cerebri dan mengatur kesadaran. Hipotalamus berfungsi untuk menjaga homeostasis, detak jantung, tidur, tekanan darah, nafsu makan, haus, suhu, dan pelepasan berbagai hormon. Epitalamus berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada otak kecil yang bertanggung jawab atas gerakan sukarela yang halus dan terkoordinasi, aktivitas otot rangka, dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada batang otak. Batang otak terdiri dari 3 bagian, midbrain dengan pusat pendengaran dan refleks penglihatan,
pons untuk mengontrol pernafasan, dan medula oblongata untuk mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan. Struktur lapisan saraf pusat terdiri dari 3 bagian. Bagian luar atau yang biasa disebut dengan durameter dengan struktur tebal dan keras, bagian tengah dengan nama arachnoid meter dengan struktur tipis dan lunak, dan bagian dalam dengan nama piometer dengan struktur tipis dan lunak. Lalu, sel saraf pusat yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang menciptakan jalur 2 arah antara otak dan tubuh dan terbagi menjadi 4 wilayah: cervix, toraks, lumbar, dan sakral. Selanjutnya ada sel saraf tepi. Yang pertama ada saraf somatik, yaitu sistem saraf tepi yang mengontrol gerakan yang disadari. Saraf somatik terdiri dari 2 bagian, yaitu saraf otak atau saraf kranial yang berjumlah 12 pasang, dan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang berjumlah 31 pasang. Untuk pembahasannya, kita mulai dari saraf spinal yang berjumlah 31 pasang, yang terdiri dari 8 pasang servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbal, 5 pasang sakral, dan 1 pasang koksigeal. Selanjutnya, saraf kranial yang terdiri dari 12 bagian. Bagian pertama adalah olfaktorius, kedua optikus, ketiga oculomotoris, keempat troclearis, kelima trigeminus, keenam abdusen, ketujuh facialis, kedelapan vestibulococlearis, kesembilan glossopharyngeus, 10 vagus, ke-11 accessorius, dan yang terakhir hipoglossus. Selanjutnya yaitu sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom merupakan sistem syaraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari. Syaraf otonom ini dibagi menjadi 2 cabang, yaitu syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Syaraf simpatik mengatur kecepatan pengeluaran keringat, penghambatan sekresi, metabolisme sel, pengendalian tekanan darah, dan frekuensi denyut jantung. Selanjutnya, syaraf parasimpatik. Syaraf parasimpatik ini mengendalikan fokus mata dan dilatasi pupil, mengendalikan sekresi kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan denyut jantung. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah sistem saraf merupakan jaringan yang mengatur seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang sering disebut dengan neuron, dengan beberapa bagiannya yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Jenis-jenis neuron yaitu sel saraf intermediate, motorik, sensorik, dan piramidal. Sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sel saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sel saraf tepi dengan bagian sel saraf somatik dan otonom. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.